Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya menyapa saudara kiranya ada dalam berkat damai sejahtera Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya hari ini menyapa buat anak-anakku yang hari ini sedang pulang, Cornerstonian yang ada di Kalimantan Barat yang berada di Living Water, dan juga anak-anakku yang ada di Sulawesi Utara, di Manado, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, yang hari ini kalian sedang isolasi karena harus masuk 14 hari isolasi di sana. Dan juga untuk yang ada di Nusa Tenggara, apa kabarnya? Kiranya Tuhan menyertai senantiasa walaupun jauh dari tempat ini. Dan juga yang ada di Pekanbaru, apa kabarnya? Kiranya damai sejahtera Allah menjamah kita semua. Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, Cornerstonian yang dipermuliakan Allah, kita baru saja memasuki masa Paskah. Seminggu kemarin kita baru saja memasuki masa Paskah. Untuk kita mengingat selalu setiap hari saudara bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Yesus. Keselamatan kita datangnya daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, alangkah baiknya hari ini kita mau mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh sebuah paduan suara. Selamat menikmati. Sebuah lagu yang berjudul Remember Me, artinya bahwa mengingat akan Dia. Sebab pada waktu perjamuan terakhir, Last Supper, Tuhan mengatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Jadi supaya kita mengingat bahwa peristiwa Paskah mengingatkan bahwa ada kasih Tuhan yang besar atas kehidupan saya dan saudara. Kekasih hati Tuhan,
Pada suatu hari ada seorang misionaris datang kepada saya. Pada waktu itu zaman dulu sekali ya saudara, ketika saya masih sangat muda. Dia menceritakan, mengisahkan bagaimana ada 7 festival Allah di dalam bangsa Yahudi, dan mereka memperingatinya dengan begitu taat. Kemudian saya bertanya, loh, kenapa kita kan sebagai orang Kristen, kenapa harus memperingati hari-hari raya Yahudi? Sebenarnya dia katakan demikian, bahwa Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui peristiwa-peristiwa festival-festival ini. Jadi dia jelaskan bahwa ternyata 7 festival Allah di dalam bangsa Ibrani itu memberikan satu gambaran mengenai etapa-etapa perjalanan kehidupan manusia. Jadi seperti kita tahu, ada festival Paskah, festival roti tak beragi, kemudian festival buah sulung, setelah itu Pentakosta, dan kemudian Rosh Hoshana, kemudian ada Yom Kippur, dan kemudian ada Sukkot atau Pondok Daun, saudara. Nah, jadi 7 peristiwa ini, 7 festival ini menjadi gambaran etapa-etapa kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya, hari ini kita sampai di mana? Ya, kalau kita tahu bahwa yang pertama diawali dengan Paskah, ya, pengorbanan Kristus, kemudian roti tak beragi itu digambarkan sebagai Kristus yang murni, yang tidak bercacat celah. Kemudian yang ketiga adalah festival buah sulung, di mana Kristus menjadi yang sulung. Kebangkitannya membuat kita semua dibangkitkan oleh karena kebangkitannya. Nah, kemudian yang keempat Pentakosta, itu kalau ketika perjanjian lama, peristiwa di mana bangsa Israel menerima 2 loh batu. Nah, saudara, kalau di dalam perjanjian baru, Kristus mengenapinya dengan waktu dia mencurahkan Roh Kudus kepada umatnya. Makanya ada pertanyaannya, kok di dalam Kisah Para Rasul ditulis pada hari Pentakosta Roh Kudus turun? Loh, duluan mana Roh Kudus atau Pentakosta? Pentakosta di dalam bangsa Yahudi itu memperingati turunnya 2 loh batu. Nah, Tuhan Yesus menggenapinya. Di situ dia mencurahkan roh yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus buat setiap kita. Nah, dari 7 peristiwa ini, 4 peristiwa sudah tergenapi. Tinggal 3 peristiwa ini, yaitu Yom Kippur, kemudian juga Rosh Hoshana, dan juga Sukkot atau Pondok Daun, saudara. Nah, di situ saudara, kita ini sedang menapaki ke situ. Jadi ini ternyata suatu hal yang istimewa, bahwa gereja Tuhan ditunjukkan etapa-etapa kehidupan manusia, dan kita menuju ke zaman akhir. Tahukah saudara bahwa banyak nubuatan-nubuatan hari-hari ini ada, bahwa hujan akhir dan hujan awal dicurahkan bersama-sama. Itu artinya kita masuk di zaman-zaman penghujung, di zaman-zaman akhir sebelum Kristus Yesus datang kali kedua. Nah, saya kemarin menyaksikan ada sebuah nubuatan yang pernah disampaikan oleh seorang prophet yang bernama Chuck Pierce. Dia berkata ketika September 2020 dia menubuatkan bahwa akan ada wabah pandemi besar yang akan terjadi di awal tahun 2020 sampai dengan April berakhir. Nah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan gini, saudara. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya percaya bahwa apa yang dikatakannya saya imani bahwa akan berakhir. Wabah ini akan berakhir April, saudara.
Syaratnya adalah kita sepakat bersama-sama meminta kepada Tuhan bahwa wabah ini akan berakhir di April 2020. Tapi saudara, saya katakan tidak semua orang bisa percaya, bisa punya iman saudara. Dan itu bisa menggugurkan saudara. Makanya saya anjurkan saudara, imani kita bersama-sama perkatakan wabah ini berakhir dan akan menurun di akhir 2020, di akhir April 2020. Kalau kita bergandengan bersama meminta kepada Tuhan, maka tidak mustahil Tuhan bisa memberikan belas kasihan. Tapi saya masih dengar ada orang, tidak mungkin. Masa sih bisa berakhir April? Nah itu saudara, itu yang harus kita hindari. Kita harus sepakat sehati untuk bergandengan tangan meminta kepada Tuhan. Saya ingat ketika peristiwa Yunus saudara. Niniwe sebuah bangsa yang akan dihancurkan Tuhan. Bahkan seorang nabinya, seorang utusannya pun tidak mau menyelamatkan Niniwe. Buat apa Niniwe diselamatkan? Dia bangsa yang berdosa. Tapi saya mau katakan, apa yang terjadi? Bahwa ternyata Tuhan itu berbelas kasih. Karena apa? Raja dan seluruh rakyat dan bahkan binatangnya itu bersepakat meminta belas kasihan Tuhan. Mereka merendahkan diri, bersama-sama sepakat meminta, menawar Tuhan supaya setiap malapetaka dilalukan dari bangsa Niniwe. Mereka minta ampun. Apa yang terjadi? Bangsa ini mengalami belas kasihan Tuhan sehingga bangsa ini diselamatkan. Apakah itu mustahil terjadi hari ini? Kalau kita merendahkan diri, bergandengan tangan, dan berdoa berjaga-jaga sama Tuhan, seluruh umat, ya sama seperti Niniwe. Bahkan saudara, binatang peliharaanmu pun suruh sepakat saudara, supaya kita menawar Tuhan, supaya April ini berakhir. Apakah tidak mungkin? Saya perkatakan, kalau kita sepakat, itu mungkin. Nah, saya tidak mengecilkan peranan Nabi Tuhan, orang-orang yang bernubuat. Waktu Chuck Pierce berkata, waktu bulan September, kejadian ini belum ada. Dia berkata akan ada wabah di awal tahun sampai berakhir April 2020. Saya katakan, amin. Ya. Jadi kita berkata amin, itu artinya bahwa kita bersama-sama meminta Tuhan untuk wabah ini berakhir 2020. Nah, seperti tadi di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 katakan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada nabi-nabinya. Apa yang dikatakan itu saya percaya, saya imani. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Kita percaya kalau Niniwe saja bisa diluputkan, apalagi bangsa kita, apalagi yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan sepakat meminta kepada Tuhan, maka ya dan amin pasti terjadi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberi satu judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah gereja yang dipersiapkan. Nah, kenapa kau berbicara dipersiapkan saudara? Hari ini kita tahu bahwa kesulitan ada di mana-mana. Banyak orang yang fokus kepada masalah, penderitaan, tapi lupa pada rancangan Allah. Saya imani bahwa rancangan Allah adalah damai sejahtera. Hari-hari ini kami semua umat itu bersama-sama gerakan 50 hari berjaga-jaga, berdoa setiap jam 7 malam, seluruh umat. Saya anjurkan untuk kita sama-sama berdoa, bersyafaat, berjaga-jaga. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Kalau kita hanya bicara, angka penularan sudah sampai 5.000,
Angka kematian sudah sampai 500 dan seterusnya dan seterusnya. Kita hanya fokus kepada itu, tapi kita lupa apa yang Tuhan mau kita lakukan di balik semua ini, saudara. Saya menghimbau kepada kita semua untuk mari kita mengendapkan diri, tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa sih rancangan Tuhan buat kita hari ini? Ada satu pesan Tuhan buat kita semua. 2 hari yang lalu ada Damailah Indonesiaku, itu hamba-hamba Tuhan, ada Chuck Pierce, ada Cindy Jacob, ada beberapa hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini sama-sama pakai teleconference, sama-sama berdoa, menaikkan pujian. Dan ada satu perkataan yang menarik, yaitu adalah rumah persediaan atau gudang, ya, storage house gitu ya. Jadi di mana rumah itu disiapkan untuk menerima hasil-hasil tuaian. Tahukah saudara, sebentar lagi kita masuki masa-masa panenan terakhir. Panenan raya terakhir, setelah itu tidak ada. Nah, ini waktunya ya, supaya kita benar-benar gereja dipersiapkan menjadi storage house atau gudang. Supaya apa? Hasil panenan itu kita tampung, saudara. Masa-masa hari ini adalah masa-masa di mana ke depan ada global revival terjadi, dan itu akan menyapu seluruh penjuru dunia. Maka gereja harus dipersiapkan. Gereja bukan bicara gedung, saudara. Gereja berbicara saya dan saudara. Nah, kembali dimurnikan hari ini bahwa konsep untuk kita membangun gereja itu bukan hanya gedung, saudara. Membangun diri kita sebagai gereja yang berdampak. Nah, di zaman akhir ini, saudara, kitalah gereja Tuhan itu. Kitalah yang diutus Tuhan. Apa yang perlu hari ini kita renungkan, saudara? Mari kita baca Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Sekali lagi saya ulangi, 2 kata di sini, yaitu bertobat dan tinggal tenang, saudara. Ada di Alkitab dikatakan bahwa jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Sebuah kata bertobat, saudara, menjadi awal. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Kamu harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Bukan hanya saudara, saya pun harus bertobat. Dan tinggal tenang di dalam Dia, di dalam Kristus. Ini waktunya kita bercakap-cakap pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara, kita ingat bahwa ada sebuah firman Tuhan dikatakan di Matius 28, amanat agung, masih ingat saudara ya? Baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kemudian ajar mereka segala ketetapan, dan ini yang penting, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Saya percaya Tuhan menyertai kita sampai kapanpun, bahkan sampai zaman sudah the end atau selesai, Dia tetap menyertai. Itulah kita gereja Tuhan, bahwa gereja akan disertai sampai kapanpun. Saya dan saudara akan disertai sampai kapanpun. Itu peganglah baik-baik, saudara. Kekasih hati Tuhan, dengan bertobat, maka kita akan kembali bisa mendengar apa yang Tuhan tuntunkan. Dengan bertobat, kita bisa akan merasakan di bawah kepak sayapnya, saudara, kamu aman. Dengan bertobat, saudara, kita akan bisa lagi melihat Allah yang hidup.
yang dia berjalan, dia berperang gantikan saya dan saudara. Saya ambil Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Firman ini datang buat saya, saudara, menyiapkan sebuah umat yang layak baginya. Firman ini menceritakan mengenai Yohanes Pembaptis sebelum Tuhan Yesus lahir, saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Yohanes Pembaptis diutus untuk memberitakan, ya, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Ini bicara pemulihan, dan hati-hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Saudara akan mengalami yang namanya gelombang pemurnian pikiran saudara hari-hari ini. Cara pikir kita yang keliru akan dimurnikan sehingga kita mengerti yang selama ini kita kejar. Mungkin karir kita kah? Mungkin usaha kita terlalu bernafsu untuk membuat kita superior, kita dilihat orang, atau kita terkenal, atau kita menonjol. Karena wow, ini loh aku hebat. Saudara, akan ada yang namanya gelombang yang menyapu itu, saudara. Termasuk saya pribadi, saudara, beberapa hal dimurnikan Tuhan. Saya meminta ampun sama Tuhan. Kadang, saudara, kita terjebak akan persaingankah, akan kompetisikah, dan lain sebagainya dalam melayani. Tapi saya mau katakan, setiap kita punya bagian masing-masing, ya. Sama seperti firman tadi katakan bahwa panggilan kita adalah seperti ini. Kita mempersiapkan umat yang layak baginya. Maka ke depan, saudara, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan lebih banyak duduk tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, tanya lebih dulu, bertobat sungguh-sungguh. Apa sih yang harusnya saya lakukan untuk mempersiapkan umat? Itulah yang Tuhan mau, bahwa membawa orang menjadi umat yang dikasihinya, umat yang layak baginya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dikerjakan sebagai gereja yang akan dipersiapkan di akhir zaman ini? Nah, saya ambil dari sebuah kisah di Matius 25, dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ini berkisah mengenai gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya bacakan buat kita semua. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu tak lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan,
bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Demikianlah saudara kisah mengenai 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana. Nah, apa yang dapat kita petik dari perikop ini saudara? Bahwa gambaran mengenai zaman akhir ini adalah berkisah mengenai perkawinan. Kita sedang menantikan mempelai pria, Sang Kristus Yesus. Kita adalah mempelai wanitanya. Nah, Tuhan kasih gambaran seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini. Dikatakan bahwa apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan dalam menantikan di ujung-ujung zaman ini saudara. Yang pertama adalah kita harus memiliki minyak. Bayangkan 5 gadis bodoh ini saudara, mereka hanya bawa pelita. Di ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ini bicara bagaimana seorang yang punya potensi. Pelita itu bicara mengenai sebuah talenta, tapi dia tidak punya minyak yang berbicara pengurapan. Minyak itu bicara pengurapan, betapa kita butuh pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi di ujung-ujung zaman ini, yang kita butuhkan adalah pengurapan daripada Tuhan kita. Nah, kalau saudara ingat, banyak orang hari-hari ini bertalenta, punya potensi, tapi mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena tanpa pengurapan dan penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Keberhasilan yang kita capai mungkin semu. Nah, ketika kita mau dipersiapkan sebagai gereja di akhir zaman ini, untuk menyiapkan umat yang layak, kita butuh minyak. Kita butuh pengurapan Tuhan. Bagaimana caranya memperoleh pengurapan Tuhan, saudara? Satu cara yang tadi sudah disebutkan adalah dengan bertobat, saudara. Dengan kita menerima Kristus. Karena pada waktu kita menerima Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara. Tuhan menjanjikan pada waktu dia terangkat naik ke surga, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan ada pada setiap orang percaya. Nah, kalau hari ini kau belum terima Kristus, terima Kristus secara pribadi sebagai juru selamatmu, maka engkau akan terima Roh penolong, yang itu akan menyertaimu kemanapun. Dan itu akan menunjukkan jalan-jalan keluar. Itu akan menunjukkan bagaimana cara kamu hidup di zaman-zaman sulit ini. Ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, maka pengurapan Allah itu menyertai kita. Pengurapan berbicara minyak, saudara. Dibutuhkan minyak supaya pada saat kita menantikan Tuhan, pelita kita terus menyala, saudara. Jangan sampai pelita kita padam. Nah, minyak berbicara pengurapan. Pengurapan datangnya daripada Tuhan Yesus. Ketika kita terima Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara. Kita akan memasuki global revival yang begitu besar, di mana manifestasi kuasa Roh Kudus, mujizat dinyatakan di mana-mana, akan ada badai lawatan Tuhan. Itu terjadi dengan dahsyatnya. Karena ini zaman penuaian terakhir. Siapkah gereja untuk menjadi storage house, untuk menjadi rumah penampungan bagi hasil-hasil tuaian? Kita harus punya minyak supaya kita dimampukan. Bukan hanya talenta, saudara, tapi kita butuh pengurapan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan yang dilambangkan dengan minyak, saudara. Jadi dalam mempersiapkan diri sebagai gereja yang menjadi storage house atau gereja yang siap untuk menampung tuaian, mempersiapkan umat yang layak, kita butuh pengurapan Tuhan.
terima Yesus secara pribadi, maka dia akan memberikan roh penolong yang akan mengurapi kita. Kalau hari ini kau sudah terima, tapi cara hidupmu masih di luar cara hidup Tuhan, maka hari ini saya katakan bertobat, kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan dalam penyampaian firman saudara mengenai rema ini saudara. Dengan bertobat kita akan kembali kepada jalan Tuhan, dan kita akan mengalami yang namanya pemurnian hati kita untuk kita bisa melihat kembali jalan-jalan Tuhan. Nah, apa yang kedua saudara? Yang kedua dari cerita ini dikatakan berjaga-jaga. Jangan sampai ketiduran. Jangan sampai saudara kemudian saat mempelai datang saudara sedang tidur lelap sehingga terlewatlah masa ini saudara. Wahyu 16 ayat 15 berkata begini saudara. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini berbicara mengenai pakaian, perbuatan kita saudara. Ketika kita dikatakan kamu adalah gereja Tuhan, tapi hidupmu tidak mencerminkan gereja Tuhan, itu berarti kita seperti orang yang pakaiannya compang-camping, telanjang, bahkan terlihat kemaluannya saudara. Itu memalukan, dan itu tidak layak bagi sang mempelai pria. Oleh karena itu kata berjaga-jaga itu artinya bahwa kita menjaga hidup kita, pakaian kita bersih, berbicara perbuatan, tindakan kita, pikiran kita bersih saudara. Ya, supaya kita tidak terlihat telanjang, supaya kita tidak terlihat compang-camping. Orang mau masuk pada pesta pernikahan, orang mau masuk pada pelaminan, kita harus pakai pakaian yang bagus saudara. Artinya kita harus menjaga hidup kita. Ini masa-masa di mana sangat krusial saudara. Ya, di mana kedatangan Tuhan kali kedua itu sudah sangat dekat. Akan ada etapa-etapa, tapi dalam perjalanannya dia akan datang seperti pencuri. Seperti yang dikatakan di Wahyu 16, kita tidak akan tahu. Tapi Tuhan kasih tahu bahwa ini sudah masuk pada etapa terakhir saudara. Ya. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara kekasih hati Tuhan, berjaga-jaga artinya juga berdoa saudara. Kenapa kita ambil gerakan 50 hari berjaga-jaga berdoa saudara? Karena hanya orang yang berjaga-jaga itu yang boleh masuk kepada pesta saudara. Itu hanya orang-orang yang berjaga-jaga yang bisa masuk kepada pesta perkawinan. Orang yang tidak berjaga-jaga saudara tidak diizinkan masuk. Mereka terlelap, pintu sudah ditutup dan tidak bisa dibuka lagi. Dengan berjaga-jaga, dengan berdoa, kita membuat koneksi dengan Allah kita, dan itu membuat kita terhubung langsung dengan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa peristiwa yang menarik kemarin saudara, ketika saya membaca sebuah ulasan bahwa di Tel Aviv di Israel, karena sedang lockdown, maka serigala-serigala itu pada berkeliaran di taman-taman kota. Bayangkan saudara, ada serigala di taman kota. Kenapa? Karena tidak ada orang sama sekali, sehingga kota dikuasai oleh serigala. Bahkan di Haifa, sebuah kota tua di utara Israel saudara, babi-babi hutan berkeliaran juga di taman-taman. Tidak ada rasa takut. Karena apa? Tidak ada orang, tidak ada yang berjaga-jaga, tidak ada kehidupan di sana. Semuanya pada di rumah masing-masing,
lockdown. Demikianlah hidup kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka iblis bisa datang menguasai kita, sama seperti serigala dan babi hutan tadi, menguasai hidup kita. Kita tidak mau kehidupan kita dikuasai oleh kejahatan, oleh perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu berjaga-jaga. Dengan apa, saudara? Dengan berdoa. Ketika kita berdoa, itu artinya ada kuasa yang menyertai kita, perlindungannya. Dengan berdoa, kita terkoneksi langsung dengan kerajaan Allah, dan kita akan dilindunginya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, penting untuk kita hari ini, untuk kita punya yang pertama minyak. Sebagai umat yang dipersiapkan, gereja yang dipersiapkan, harus ada minyak, yaitu pengurapan Tuhan. Menjaga hidup kita, saudara. Menerima Kristus secara pribadi dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Membuat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan Dia mengurapi kita. Yang kedua adalah kita berjaga-jaga. Dengan berdoa kita percaya kita akan membuat hidup kita berdampingan terus dengan Allah, dan Allah menyertai kita. Dengan berjaga-jaga kita dihindarkan dari penguasaan kegelapan, dari setiap intimidasi apapun yang menerpa kita. Karena apa? Ada penyertaannya ketika kita berjaga-jaga senantiasa. Puji nama Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa Sorgawi, kami bersyukur firman-Mu datang untuk menyiapkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu, mempersiapkan umat yang layak di hadapan-Mu. Untuk kami hari ini memiliki minyak dan terus berjaga-jaga, terkonektivitas langsung dengan Engkau. Dan biarkan hari ini, Aba, ada kuasa yang menyertai setiap kami. Umat-Mu di mana saja berada, Cornerstonian dimanapun berada, kami satu hubungan, gather together as one, untuk saling gandeng bergandengan, berjaga-jaga, berdoa, bersyafaat. Dan kami percaya ada kuasa yang turun terjadi. Dan di masa-masa zaman akhir ini, Tuhan mengurapi kami, meluputkan kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan hamba-Mu berdoa pada setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah festival online ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan lepaskan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus yang aku kenal itu amat berkuasa, yang Dia mampu menolong setiap orang-orang yang berkesusahan, sedang dalam penderitaan dan kesulitan, dan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya ada mujizat Allah terjadi hari ini. Kami berkomitmen Tuhan menjadi umat yang disiapkan untuk menyiapkan umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih, jadikan kami gereja Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.